Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Elsa Mayevni. Pada kali ini kita akan membahas mengenai transaksi UD Buana 1 sampai 17. Perlu diketahui bahwa sebelumnya saya sudah menjelaskan di video sebelumnya tentang pengerjaan setup base data. Untuk data awal perusahaan, maka sekarang kita memulai untuk transaksi 1 sampai 17. Transaksi pertama adalah bukti pengeluaran kas. Maka di sini yang kita pilih adalah banking spend money. Nah, untuk banking spend money ini pertama sekali kita ganti dulu pembayarannya menggunakan cash in bank. Langkah selanjutnya kita ganti dengan bukti pembayaran cash in banknya adalah BKK 121. BKK 121. Pastikan terisi dengan baik. Berikutnya adalah kita kerjakan tanggal. Tanggalnya adalah 1 Desember. 1 Desember 12, berarti 1/12/2021. Untuk amount-nya, jumlahnya sejumlah angka yang dibukti transaksi yaitu 2.500.000. Nah, untuk memonya, maka pembayaran gaji bulan November 2021. Boleh menggunakan bahasa Inggris, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Untuk account name-nya yang di bawah itu kita pilih di utangnya adalah utang beban. Kenapa dikatakan utang? Dikarenakan yang kita bayarkan adalah gaji bulan November, berarti bulan sebelumnya, bukan gaji di bulan sekarang. Maka kita menggunakan account expense payable. Pastikan out of balance-nya 0 baru di record, karena kalau tidak hilangkan teks inklusifnya. Pastikan out of balance-nya 0 baru di record agar datanya sesuai. Lanjut ke transaksi kedua. Transaksi kedua ini adalah transaksi yang menggunakan voucher kas kecil. Nah, untuk comment center yang kita pilih masih sama banking spend money. Namun kita ganti dengan petty cash. Nomornya adalah V121. V121. Tanggalnya kita sesuaikan dengan bukti transaksi tanggal 2. Amount-nya kita sesuaikan juga, yaitu amount-nya 675.000 ya. Untuk keterangannya, memonya boleh di copy, boleh ditulis ulang. Nah, untuk account name-nya kita pilih lagi. Kita pilih dengan nama advertising expense. Kenapa? Karena ini adalah beban iklan. Dipastikan out of balance-nya 0 baru di record. Next, bukti transaksi yang ketiga yaitu adalah bukti penerimaan kas pelunasan faktur. Maka ini berhubungan dengan sales. Sales berarti kita pilih dengan sales receipt payment. Kita ganti dengan customer-nya JBLX. Langkah berikutnya, ID-nya BKM 121, date-nya jangan lupa diganti, tanggal 3 bulan 12 2021.
Amountnya Rp34.100.000. Nah, amountnya boleh di copy buat diketik ulang untuk memonya. Nah, di sini kita lihat untuk JBLX amountnya 34.100.000. Pastikan amount applied-nya juga terisi, tinggal di tap saja supaya langkah cepatnya ya. Nah, kita record. Di sini bisa kita lihat dengan jurnalnya tadi. Kalau sudah, kita lanjut transaksi nomor 4, yaitu voucher kas kecil. Berarti ini banking spend money. Hanya saja yang di atasnya kita menggunakan petty cash, berarti kita ganti dengan petty cash untuk pembayaran akunnya. Jangan lupa nomor ceknya, nomor petty cashnya berapa, V122. Tanggalnya juga kita ganti. Tanggalnya tanggal 4 Desember dan amountnya kita ganti Rp975.000. Memonya bisa di copy, bisa diketik. Nah, sini saya mencoba mengkopinya namun gagal karena terdiri dari 2 line, 2 baris. Jadi saya ketik ulang. Jika sudah, kita yang kembali ke akunnya. Kita pilih di sini adalah nomor akunnya diawali dengan angka 6 ya. Telepon and electricity expense. Nah, pastikan akun tersebut berada di akun list kalian masing-masing karena sebelumnya kita sudah mengerjakannya ya. Kita tap sampai out of balance-nya 0, baru di record. Next adalah dokumen transaksi nomor 5. Di sini adalah faktur penjualan. Karena kenapa faktur penjualan? Karena yang di atas dari bukti transaksi tersebut adalah UD Buana. Nah, maka kita pilih sales, enter sales. Kita ganti ini menggunakan item. Sebenarnya untuk memudahkannya bisa kita untuk mengganti seluruhnya ya, agar memudahkan. Hilangkan teks impulsifnya. Date-nya jangan lupa diganti. Tanggal 6 bulan 12 2021. Nah, di sini kan termsnya masih COD. Supaya memudahkan kita ganti semuanya saja. Kita ganti semuanya supaya berubah menjadi in given of days. Kita pilih tadi car list ya. Di selling detail kita ganti dengan in given of days, balance today-nya itu 30. Untuk layoutnya di atasnya kita ganti item.
income account kita ganti sales, in given off days-nya kita ganti 30, balance due day-nya. Oke, kita lakukan langkah yang sama untuk customer yang lain. Kita lakukan langkah yang sama untuk JBLX, ganti dengan item, layoutnya, lalu sales, account-nya, income account-nya, lalu in given of days, balance due day-nya 30 hari. Oke, kita okekan, lalu ini dia, maju LX, langkahnya sama juga. Panen elek. Nah, di sini sama juga ya, teman-teman. Kita pilih OK. Next. Berikutnya adalah supplier. Untuk buying detailnya kita ganti item juga. Sama untuk pembayarannya kita ganti in given of days. Kita lakukan langkah yang sama untuk PT Margonda. Lalu Sahabat Jaya, langkah yang sama. Jika sudah, kita close. Kita kembali ke transaksi tadi. Nah, ini kita cancelkan saja karena tadi kita sudah terlanjur memulai dari awal. Maka kita ulang lagi. Sales, enter sales. Kita pilih Digital LX, lalu sudah otomatis terganti dia kan, karena tadi telah kita ganti untuk pengaturannya. Maka untuk tanggalnya kita ganti sesuai dengan di dokumen transaksi. Untuk invoice-nya, nah kita lihat di sini invoice-nya F121. Invoice-nya ini kita tap saja. Harga sesuai dengan di bukti transaksi, yaitu sejumlah 18 juta. Berikutnya untuk ini sekarang Dell 14 juta. Nah, di sini kita lihat, kita pastikan kembali sesuai dengan bukti transaksi jumlah yang ada di bukti dengan di faktur penjualan. Jika sudah, kita record. Next, berikutnya adalah dokumen transaksi 6. Purchase, enter purchase. Purchase pay bill, karena di sini kita melunasi utang tanggal 28 November, berarti utang bulan yang lalu, maka purchase pay bill. Date-nya kita ganti sesuai yang di bukti transaksi.
amountnya juga dengan berapa yang kita keluarkan atau kita bayar. Nah, pastikan amount of plate-nya terisi dan out of balance-nya sudah 0, berarti siap untuk di-record. Nah, sesuaikan kembali jika sudah di-record ya. Next adalah dokumen transaksi nomor 7, tanggal 7 Desember. Di sini adalah nota kredit, berarti terjadinya retur penjualan atas penjualan terhadap Digital LX. Maka kita pilih sales center sales. Kita pilih di sini adalah Digital LX untuk customer-nya. Tanggal kita ganti sesuai dengan tanggal terjadinya nota kredit, tanggal 7. Invoice-nya jangan lupa diisi. Nah, berapa yang kita retur? Kita lihat kembali, yaitu 2 di HP Pavilion. 2 HPP, HP Pavilion. Kita tap saja, lalu kita isi angka jumlahnya sesuai dengan faktur. Kita tap kembali. Next, berikutnya adalah 1 untuk Dell Inspiron. Kita tap. Pastikan kembali sebelum di-record jumlahnya sesuai. 55 juta. Nah, di sini kan transaksinya retur. Jadi harus sedikit diperhatikan bahwa retur ini ada sedikit berbeda dengan penjualan. Kita lihat di sini jurnalnya adalah yang berkurang itu sales, bukan sales return. Seharusnya kan sales return kan, atau retur penjualan. Maka kita ubah itu. Cara mengubahnya adalah kita ganti di itemnya, kita ganti dengan iSell-nya dengan sales return. Diklik di panah item barang tadi ya. Kita lihat kembali jurnalnya, maka sudah berubah dia ke sales return. Kita okekan. Jika sudah, maka sudah bisa untuk di-record. Sebelumnya kita pilih dulu register. Di sini kita pilih return and credit. Ubah dulu tanggalnya. Baru kita pilih return and credit, maka terlihat di situ adalah langsung muncul dia. Retur penjualan 55 juta, karena tadi juga kita telah mengganti dengan sales return. Nah, di sini kita ganti kembali ID dan tanggalnya. ID yang di bukti transaksi tadi. Tanggalnya, tanggal terjadinya transaksi, tanggal 7. Maka kita buat tanggal 7. Perlu kehati-hatian dalam pengerjaannya. Pastikan amount applied-nya terisi sampai out of balance-nya 0. Jika sudah, maka baru bisa kita record. Nah, ini sudah kita close. Kita cancel. Kita masuk ke bukti transaksi berikutnya adalah dokumen 8, voucher kas kecil, banking spend money,
Hanya saja untuk account yang di atas kita ganti dengan petty cash. Nah, itu dia. Kita isi kembali ceknya. Nomor berapa? VKK V12 3 V12 3. Untuk date-nya kita sesuaikan dengan bukti, yaitu adalah tanggal 9 Desember. Tanggal 4 Desember. Tanggal 9 Desember. Maaf ya, di sini tanggal 9 Desember. Maka kita ganti tanggalnya. Itulah pentingnya ketelitian dalam pengerjaan suatu transaksi. Omonnya sesuai dengan bukti. Rp900.000 ya. Memonya bisa di-copy, bisa diketik. Di sini saya mencoba untuk mengkopinya karena untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini perlengkapan toko, maka account store supplies. Kita tap saja sampai 0 out of balance-nya. Jika sudah, baru bisa kita record. Dan pastikan teks inklusifnya tidak di checklist karena tidak menggunakan pajak di sini. Kita record. Next, berikutnya adalah transaksi nomor bukti pengeluaran kas di sini. Oke. Transaksi pay bill berarti membayar melunasi faktur kepada Sahabat Jaya. Jangan lupa ceknya diganti. Nomor berapa di bukti transaksi? BKK 123. Tanggalnya tanggal 9 Desember. Amonnya sejumlah Rp23.100.000. Pastikan amount apply-nya juga terisi, tinggal di tap saja. Jika sudah sesuai, maka bisa kita record. Next adalah dokumen transaksi nomor 10. Di sini adalah faktur Margonda, faktur pembelian. Kita cari suppliernya. Berarti kalau faktur pembelian berarti purchase center purchase tadi itu ya. Cari suppliernya PT Margonda. Sesuaikan tanggalnya. Untuk termnya sudah net 30, sudah N per 30 karena tadi telah kita setting. Purchase-nya itu yang di bawah ya. Dihilangkan teks inklusifnya. Untuk jumlahnya adalah purchase ordernya. Kita isi kembali jumlahnya. Sesuaikan dengan bukti transaksi ya, berapa jumlahnya, maka segitu yang kita masukkan. Dan pastikan angkanya tersebut sesuai. Di sini HP Pavilion tuh 11 ya. Tinggal di tap saja. Masukkan harga sesuai bukti transaksi. Ini perlu ditekankan, jangan harganya itu harga sesudah PPN tapi harga sebelum PPN, karena nanti akan otomatis di-includekan oleh sistem Hayop sendiri.
Berapa di situ? 16 juta. Next, untuk Del 10. Dipastikan kembali 331.100.000 rupiah. Sesuaikan dengan total amount-nya, total yang dibayar. Di sini untuk PPN-nya, untuk yang di bawah diganti NT, seharusnya NT. Kita record, yes. Next adalah dokumen transaksi nomor 11, maka terjadinya nota debit. Nota debit itu apa? Nota debit adalah retur pembelian. Berarti kalau nota debit, utang berkurang di sebelah debit, makanya dikatakan nota debit. Sama, kita pilih purchase, enter purchase, hanya saja untuk sabar tetap sama, Margonda, hanya saja di jumlahnya itu kita minuskan. Dan jangan lupa date-nya diganti terlebih dahulu. Date-nya itu tanggal 11 Desember. Tanggal 11 ya, bukan tanggal 10. Tanggal 11 terjadinya akibat pembelian tanggal 10. Diganti bilnya. Oke. Jika sudah, maka di sini kan harusnya retur ya. Hampir sama seperti retur penjualan tadi. Sama, kita buka di register, purchase register di sini. Oke. Sesuaikan ID sama tanggalnya. Pastikan auto balance-nya itu sudah 0 sebelum di-record. Maka untuk berikutnya adalah kita lihat di inventory. Kita pastikan tadi kan kita telah mengganti dengan sales return, kita ganti dengan sales kembali karena transaksi retur penjualannya telah selesai. Jika sudah, kita close. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, dokumen transaksi nomor 12.
bukti penerimaan kas, berarti di sini pelunasan faktur, berarti kita sales receipt payment karena kita menerima uang. Menerima uang yang akibat penjualan, maka berhubungan dengan sales. Beda apabila berhubungan dengan banking receipt money, itu tidak berkaitan dengan penjualan. Nah, di sini angkanya telah dikurangi dengan sales return atau return penjualan yang terjadi 1 hari setelahnya. Setelah penjualan itu terjadi oleh Digital Alex, kita pilih sales receipt payment. Kita pilih customer-nya. Nah, untuk tanggalnya jangan lupa diganti sesuai dengan bukti transaksi. Tanggal 12 Desember 2021, nomor BKM 123. Monnya Rp180.400.000. Tanggalnya kita ganti tanggalnya. Tadi saya keburu-buru ngerjakan yang di belakang, di bawah. Tanggalnya belum terganti. Oke. Kita cancel. Nah, berikutnya adalah transaksi tanggal dokumen transaksi nomor 13. Nota kontan berarti penjualan tunai, sales center sales. Berhubungan dengan penjualan tunai tidak ada, maka kita buat new dengan nama penjualan tunai. Ini boleh C. Kodenya, card ID-nya C04, boleh. Oke. Ini sama, kita ganti item. Sama halnya, hanya saja untuk pembayarannya kita tetap menggunakan COD, tidak in given of days, dikarenakan tunai. Kita lihat transaksinya. Nah, di sini COD dia ya. Tanggal 13 Desember. Invoice-nya kita isi. Untuk angkanya sesuaikan kembali dengan bukti transaksi. Jadi, kecepatan itu penting, tapi ketepatan jauh lebih penting. Nah, 5 dengan HP Pavilionnya 5, harganya sesuai dengan bukti transaksi. Untuk berikutnya, oke, Del, kita isi kembali harganya sesuai dengan bukti transaksi. Di tab, pastikan balance due-nya di bawah atau total amount di bawah itu sesuai dengan bukti transaksi total harga yang terakhir.
Karena di sini tunai, maka paid today-nya kita isi dengan angka sejumlah transaksi karena dia cash atau COD. Kita record, cancel, lanjut ke transaksi, ke dokumen transaksi 14 tanggal 14 Desember 2021, bukti penerimaan kas pelunasan faktur. Maka ini berkaitan dengan sales receipt payment untuk Digital Alex. Nah, kita lihat untuk Digital Alex, tanggalnya, pastikan kembali tanggalnya dikerjakan terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan transaksi. Nah, ID-nya diisi juga. Amount receipt-nya sebesar 28.600.000. Nah, amount applied-nya jangan lupa terisi. Berikutnya adalah dokumen transaksi nomor 15. Nah, di sini adalah pembayaran PPN untuk bulan November, berarti ini berkaitan dengan utang PPN. Nah, bisa di copy kalau bisa kalian mau mengcopy. Jangan lupa, karena ini utang PPN berarti PPN payable. Utang PPN. Setelah berikutnya adalah dokumen transaksi nomor 16. Nah, sales center sales tadi ya. Untuk JBLX, kita sesuaikan datanya. Tanggalnya jangan lupa diganti, karena tanggal itu adalah hal yang fatal. Hal yang penting. Nah, di situ SIP-nya atau barangnya jumlahnya dilihat di bukti transaksi. Nah, pastikan kembali semuanya sesuai. Jika sesuai, bisa kalian tekan record. Next adalah bukti transaksi nomor 17 yang terakhir. Nah, ini dia pelunasan faktur, maka dia adalah purchase pay bill untuk PT Margonda. Tanggalnya jangan lupa, tanggal merupakan hal yang sangat penting, karena itu perlu saya tekankan berkali-kali, karena kebanyakan kesalahan dari teknisi akuntansi ketika menginput data yang bersifatnya manual itu lupa mengganti tanggalnya, mengakibatkan datanya itu belakangan.
ada yang hilang tidak muncul. Nah, di sini saya tadi untuk customer dan suppliernya belum sempat terganti semuanya dengan NT, maka saya ganti NT. Tadi belum teringat, tapi masih bisa kita setting di belakang. Untuk semuanya di sini kita ganti NT karena sudah masuk ya dengan pajak, jadi nggak perlu lagi ada pajak berikutnya. Nah, kita pastikan. Nah, jika sudah, oke, supplier kita ganti kembali. Nah, jika sudah, kita ganti dengan NT untuk sekarang untuk supplier semuanya. Nah, terima kasih kepada semua yang telah menyimak materi tentang UD Buana transaksi nomor 1 sampai dengan 17, dokumen transaksi 1 sampai dengan 17. Mari kita persiapkan masa depan kita mulai dengan hari ini, karena seorang penggerak dari Amerika mengatakan the future belongs to those who prepare for each today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Nah, terserah kita semua mau jadi apa, tergantung dengan persiapan pada diri kita. Semoga yang sedang melaksanakan uji kompetensi dimudahkan dalam pelaksanaannya, sehat-sehat selalu, dan jangan lupa banyak minum air putih. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dengan saya Elsa Mayefni dalam YouTube Ranca Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.